Baik, sekarang kita lanjut lagi. Masih di makna af'ala. Masih di makna apa? Af'ala. Itu kalau fa'ala, fa'ila, fa'ula diubah menjadi af'ala, maka dia akan bermakna, ini sekarang yang ketiga. Berarti makna yang ketiga, bermakna bahwa kamu mendapati sesuatu di atas satu sifat. Diartikan mendapati atau mendapatkan atau menjumpai, begitu artinya. Tambahan dari makna aslinya. Tambahan dari makna apa? Aslinya. Lihat. Contoh. Akramtu Zaidan. Kalau diarahkan ke makna pertama, ini diterjemahkan saya memuliakan Zaid. Paham ini? Ini kalau diarahkan ke makna yang pertama. Iya kan? Kan bisa ini. Cuma nanti kan konteks kalimat. Bisa bermakna yang ketiga ini. Bisa bermakna mendapatkan. Atau menjumpai. Dia berada di atas satu sifat. Makanya kata-kata sifat yang dibuat di sini. Karuma kan kata sifat. Mulia. Paham ini? Jadi akramtu Zaidan. Apa artinya? Saya mendapati Zaid mulia. Karena karuma artinya mulia. Tambahkan kata mendapati, mendapatkan, menjumpai. Pokoknya antum mendapatkan dia dalam keadaan itu. Jelas kan? Jelas ini? Paham ini? Paham ini? Misalnya kata apa lagi dari kata-kata sifat? Nah, sifat misalnya fariha. Dia bahagia. Paham kan? Afrahtu Zaidan. Apa artinya? Saya menjumpai atau mendapati Zaid bahagia. Antum paham maknanya ini? Jelas ya? Jadi itu yang ditambahkan. Ini makna yang ketiga. Lihat contoh juga di situ. Abaqaltu Zaidan. Abaqaltu Zaidan. Ini bukan artinya saya kikir terhadap Zaid. Bukan. Kan bakil kan kikir. Ini tidak cocok. Maknanya adalah apa? Saya mendapatkan Zaid kikir. Paham ya? Jelas ya? Ini maknanya, tambahan terjemahannya. Yang keempat, dia bisa bermakna peniadaan atau penghilangan. Yaitu kamu menghilangkan dari maf'ul makna fiilnya. Untuk menghilangkan dari objeknya makna perbuatan yang ada disebutkan dalam kalimat. Lihat, syaka contoh. Sebelum diubah, syaka Yusufu. Yusuf mengeluh akan apa yang dia dapatkan. Kan begitu? Yusuf mengeluh. Setelah itu diubah. Jika diubah maka menjadi ashkaitu Yusuf. Diubah ke af'ala. Apa artinya di sini? Saya menghilangkan keluhannya Yusuf. Paham yang ditambah? Kata apa yang ditambah? Menghilangkan. Dipahami ini? Iya. Tetap ada arti dasarnya yang dalam kamus. Tapi kalau diubah ke af'ala, tambahkan kata itu. Tapi ingat, kapan semua ini maknanya? Pertama, kalau bercakap, antum langsung bisa gunakan. Kalau bercakap, kalau dalam kitab ya harus lihat siaknya, konteksnya. Ini diterjemahkan apa supaya nyambung maknanya. Paham ya? Maka mana-mana ini, itu dibutuhkan saat itu. Dibutuhkan saat itu. Jelas kan? Jelas ini kan? Misalnya dari kata apa lagi yang antum hilangkan? Bermakna menghilangkan. Ya? Haus. Apa artinya haus? Ya? Atisya. Kan kosong kan? Kalau kosong atau penuh kan wazannya fa'ilah. Kan begitu harus antum ingat itu. Atisya. Atisya. Antum bilang Atisya Wahyudi. Apa artinya itu? Wahyudi haus. Bagaimana sekarang kalau bahasa Arabnya? Saya menghilangkan hausnya Wahyudi. Yaitu dengan kasih minum. Paham gak ini? Apa bahasa Arabnya? Bukan atau isu. Ini karena syaka tadi. Ini kan atisya. Berarti atos tu. Wah.
Yadin. Bukan wahyudi itu wahya. Kan maf'ulun bi sekarang. Kan wahyudin, wahyu karena didorofa. Kalau dia di nasab, wahya. Wahyadin. Kalau dijer, wahyidin. Jadi berubah. Iya kan? Anda paham ini? Berarti a'tostu wahyadin. Saya menghilangkan hausnya wahyudin. Jelas ini? Dipahami ini? Jadi tambahkan kata apa? Menghilangkan. Jelas ini? Misalnya anak bilang gini. Ya. Doroba wahyudi. Apa artinya itu? Doroba wahyudi. Wahyudi memukul. Bagaimana kalau wahyudi menghilangkan pukulan? Hah? Ya, enggak harus antum tambahkan tuh. Kan ini wahyudi saja menghilangkan pukulan. Kan enggak harus tuh. Tuh ini bisa diganti dengan Zaid, Ali, Muhammad. Kan pelaku saja. Berarti adroba wahyudi. Wahyudi menghilangkan pukulan. Paham kan ini? Sekarang, apa Arabnya wahyudi makan? Akala wahyudi. Kalau wahyudi menghilangkan makanan? Akala wahyudi. To'aman. Wahyudi menghilangkan makanan. Paham maksudnya itu? Ini di buku contohkan 1, 2. Paham kan? Antum bisa datangkan yang lain. Jelaskan, tambahkan kata apa? Menghilangkan sesuatu dari maf'ulnya. Jelas kan? Jelas, itu hanya contoh supaya antum bisa apa? Pahami. Bisa pahami. Jelas kan? Sudah ini? Jadi kalau diubah ke sini, ini makna keempat. Makna yang kelima. Dia bisa bermakna telah berhak berada di atas sifat tertentu atau sudah saatnya. Jadi tambahkan kata telah berhak atau apa? Sudah saatnya. Paham dalam terjemahannya nih? Paham ini? Jelas ini? Wahyu dipaham? Misalnya lihat contoh kata. Ahsoda zar'u. Contoh. Hasod itu artinya panen. Az-zar'u itu artinya tanaman. Padi, gandum, itu namanya az-zar'. Iya. Itu namanya az-zar'. Tanaman yang tidak ada batang pohonnya, itu namanya apa? Az-zar'u, penggunaannya. Jadi sekarang hasod panen. Az-zar'u tanaman. Langsung dibahasakan ahsoda zar'u. Apa artinya? Tanaman sudah saatnya atau sudah berhak dipanen. Anda paham ini? Jelas itu. Sekarang, azwajat Hindun. Contoh kedua. Zauj menikah. Kan begitu? Hindun. Sekarang Wahyudin langsung datang. Azwajat Hindun. Apa artinya? Hindun sudah saatnya atau sudah berhak menikah. Dipahami? Jelas ini? Jadi mudah sekali ini. Misalnya coba Wahyudin. Saya bilang doroba. Memukul. Kalau sudah saatnya memukul. Tidak perlu tambahkan siapa pelakunya. Maksudnya fiilnya saja dulu sekarang. Iya tak? Jadi langsung. Jadi kalau diubah ke af'ala, maknanya tambahkan sudah saatnya atau sudah berhak. Jadi kalau sekarang memukul, doroba. Kalau sudah saatnya memukul, adroba. Paham gak ini? Sekarang dapat kata misalnya, dapat kata dalam bahasa Arab. Karuma, mulia. Kalau sudah saatnya memuliakan, akroma. Antum bisa paham ini. Paham ini? Apalagi misalnya? Mengajar. Mengajar. Tapi mengajar itu, masalahnya dia kalau mengajar itu sudah diubah ke bentuk lebih dari 3. Kalau belajar ya. Iya, kalau mengajar kan jadinya dari kata darrosa. Kita mau yang 3 huruf dulu. 3 huruf itu darosa. Darosa. Ini kan apa artinya darosa? Belajar.
Belajar. Kalau sudah saatnya belajar, adrosa. Jelas ini? Jelas itu? Silakan datangkan contohnya. Jelas tambahkan kata apa? Sudah saatnya. Jelas ya? Jelas ya? Ini makna yang kelima. Makna yang keenam. Bermakna banyak. Tambahkan kata banyak. Atau sering bisa juga. Bisa bermakna apa? Banyak atau apa? Sering. Lihat contoh di situ. Banyak terkait dengan tempat, orang. Antum artikan apa? Banyak. Lihat. Asjarul makan. Asjaro dari kata syajar. Pohon. Syajar. Pohon. Al-makan artinya apa? Tempat. Sekarang langsung datang kata asjarul makan. Apa artinya? Tempat itu banyak pohon. Paham ini? Jelas ini? Lihat lagi di bawah. Asadal makan. Dari kata asada. Cuman hamzah ketemu hamzah jadi panjang. Hamzah ketemu alif setelahnya. Asada. Paham kan? Jadi ini aslinya asadun. Apa artinya asadun? Singa. Kalau banyak singa, asadal makan. Tempat itu banyak singa. Mudah sekali. Apa bahasa Arabnya susu? Laban. Labanu. Kalau banyak susu? Apa? Albana. Jelas ini? Paham kan? Albana. Banyak susu. Tinggal tambah siapa yang banyak susunya. Jelas kan? Kan ini fi'il. Berarti nanti kan butuh pelaku. Jelas kan? Kemudian contoh lain lagi. Satu lagi misalnya. Apa lagi misalnya? Ikan. Apa bahasa Arabnya ikan? Samat. Apa bahasa Arabnya banyak ikan? Asmaka. Ini yang Anda bilang sama antum kemarin. Keunggulannya ini diubah. Jadi bukan hanya fi'il. Yang penting 3 huruf. Bisa juga siapa? Isim. Yang penting 3 huruf. Ini asalnya yang penting 3 huruf. Diubah ke af'ala. Anda paham ini? Jelas? Jelas ini? Makna yang kelima ini. Makna yang ketujuh. Makna yang keenam tadi ya. Makna yang ketujuh. Bermakna menawarkan. Jadi tambahkan kata menawarkan. Paham ini? Contoh. Aba'atul bait. Saya menawarkan rumah untuk dijual. Dari kata ba'a. Ba'a menjual. Ba'a menjual. Kalau aba'atu. Itu jadinya apalah. Paham? Aba'atu. Mungkin antum bingung ya kenapa jadi aba'atu. Jadi sebenarnya itu. Ya, dia bukan itu bentuk aslinya. Jadi bentuknya itu Masya Allah. Wih, buang dulu. Baik. Jadi ini dari kata ba. Ya, diwazankan dengan wazan af'ala menjadi apa? Gini. Aba. Cuma nanti ada proses kalau bersama dengan tu ini hilang alifnya. Kalau bersama dengan tu itu hilang apanya? Alifnya. Itu ada proses lain nanti. Paham? Menjelaskan dari kata ba jauh menjadi apa? Ba artinya menjual. Paham gak ini? Diubah ke aba. Apa jadinya? Tinggal jangan saya anggaplah Wahyudi. Ya, Wahyudin. Wahyudin. Apa jadi Aba'a Wahyudin? Apa artinya? Wahyudin menawarkan menjual, tinggal tambah setelahnya kata apa? Apa yang ditawarkan untuk dijual? Paham kan? Apa yang ditawarkan untuk dijual? Kalau sekarang di contoh ini Aba'atul bait. Saya menawarkan rumah untuk dijual. Kalau Wahyudi itu sudah. Dia mau jual laut di Flores. Tidak ada masalah urusannya. Jelas ini maknanya. Jelas ini maknanya. Tinggal antum datangkan kata yang antum mau ubah. Tambahkan kata menawarkan. Tambahkan kata apa? Menawarkan. Misalnya menawarkan
untuk dipukul. Hah? Apa bahasa Arabnya? Kan doroba memukul. Kalau menawarkan untuk dipukul? Hah? Tinggal diubah. Adroba Wahyudi. Gambar? Iya, Ilyas. Wahyudi menawarkan Ilyas untuk dipukul. Iya. Anda paham ini? Itu contohnya. Itu contohnya. Yang jelas yang ditawarkan itu objeknya. Kan yang menawarkan pelakunya. Kan namanya menawarkan berarti ada yang menawarkan dan ada yang ditawarkan. Berarti selalu kalimatnya itu 3. Pertama yang fiilnya yang kita ubah adroba. Kemudian yang menawarkan fa'ilnya pelaku dari yang menawarkan. Yaitu tadi Wahyudi. Kemudian yang ditawarkan untuk dilakukan padanya fi'il itu. Jelas ini? Jelas ini makna keberapa? Keberapa? Ke-7. Lihat situ contohnya. Aba'atul bait. Saya menawarkan rumah untuk dijual. Arhantul kolam. Rohon artinya gadean. Rohon artinya apa? Gadean. Tu saya al-kolam pulpen. Berarti apa arti ini? Arhantul kolam. Saya menawarkan pulpen untuk digadaikan. Jelas ini? Makna yang terakhir dan ini makna. Ya, pokoknya paling terakhir itu paling jarang. Paham kan? Makin tinggi nomornya berarti makin jarang makna itu digunakan. Makin jarang makna itu digunakan. Yang ke-8 bermakna menjadi. Jadi tambahkan kata menjadi dalam terjemahannya. Paham gak ini? Tambahkan kata apa? Menjadi. Lihat. Albana apa artinya? Menjadi susu. Akroma. Menjadi mulia. Paham ini? Apa bahasa Arabnya batu? Hah? Hajarun. Kalau menjadi batu. Hah? Ahjaro. Artinya tadinya tanah. Kemudian menjadi batu. Dia terjemahannya menjadi. Menjadi sungai. Hah? Anharo. Menjadi laut. Hah? Abharo. Menjadi garam. Tinggal cari apa bahasa Arabnya garam. Apa bahasa Arabnya garam? Milhun. Ya kan? Berarti amlaha. Anu paham ini? Paham ini? Menjadi ikan. Saya kalau lihat Wahyudi ingat ikan. Iya. Nah. Asmaka. Betul. Asmaka. Ya, tapi jangan bilang asmaka Wahyudi. Apa artinya? Ini Wahyudi menjadi ikan. Maksudnya dia menyelam. Iya. Jelas ini maknanya? Ini perputaran maknanya. 8. Iya. Artinya nanti ketika konteks kalimat di sini. Ini sangat diperlukan lagi. Apalagi sangat diperlukan sekali. Ana rasa kalau saat kita baca hadis. Kan kalau kita terjemah, kayaknya tidak cocok maknanya dengan kata setelahnya. Maka lihat, apa saja makna ini wazan. Anda bisa paham ini? Itu penting sekali. Ini namanya mufrodat. Orang, ada kan biasanya dia jelaskan dulu, mufrodat al hadith. Kosakata hadith. Ini maknanya apa kita terjemahkan. Ini dilihat dari perubahan bentuknya. Iya. Wazan yang kedua, bab kedua. Bab fa'ala. Bab kedua adalah bab fa'ala. Yaitu ditambah satu huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Ya kan? Makanya ada apanya? Tasdidnya. Fa'ala. Contoh. Sabbaha. Hammada. Kabbaro. Kallama. Sallama. Lihat. Semuanya ditasdid. Paham kan? Itu menunjukkan bab ini ditambah berapa huruf? Satu huruf. Jika sebuah kata penting mengetahui wazannya itu tambah satu huruf, tapi ini juga penting sekali maknanya. Karena kita sekali jalan, bukan hanya sekedar wazan saja. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1, bermakna banyak. Tadi nomor berapa yang bermakna banyak kalau di af'ala? Nomor 6, kalau ini nomor 1. Itu menunjukkan bahwa ini intinya yang sini.
Paham ini? Jadi kalau yang di nomor 1 itu yang makna terbanyak dari kata yang diubah ke situ. Jadi fa'ala biasanya bermakna banyak atau bisa juga diterjemahkan sering. Paham gak nih? Contoh, qatto'a. Apa artinya itu? Banyak memotong. Bisa juga apa? Sering memotong. Qattala. Banyak membunuh atau apa? Sering membunuh. Jadi jangan diubah ke situ kalau sekali-sekali. Kalau hanya sekali membunuh, qatala. Biasa, qatala. Kalau sering, no? Misalnya Wahyudi setiap hari bunuh ikan terus. Kita katakan apa? Qatala Wahyudi. Paham? Kalau makan, apa Arabnya makan? Akala. Kalau sering makan. Akala. Tasdid. Paham gak ini? Paham gak ini? Paham gak ini? Kalau pukul sekali-sekali. Doroba. Kalau sering memukul. Mudah sekali. Doroba. Paham? Tinggal tasdid. Jadi. Nah, mudah kan? Mudah? Mudah. Apalagi contohnya? Apalagi maunya? Misalnya contoh. Supaya untuk paham ini mana pertama. Kan ini mana terbanyak untuk wazan ini. Hah? Rottaba. Apa artinya? Merapikan. Merapikan. Berarti? Iya. Sering merapikan. Paham kan? Jelas ini? Apa lagi? Hah? Fariha. Gembira. Kalau sering gembira. Mudah semuanya. Pokoknya silahkan. Buat. Paham makna pertama? Mudah. Makna kedua? Untuk meringkas hikayat atau kalimat. Jadi kalimat yang panjang bisa diringkas dengan wazan ini. Lihat contohnya. Kabbaro. Artinya dia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kan gini kalimat panjangnya. Qala Wahyudi Allahu Akbar. Itu kalau panjangnya. Wahyudi berucap Allahu Akbar. Itu bisa diringkas menjadi Kabbaro Wahyudi. Apa artinya Kabbaro Wahyudi? Wahyudi mengucapkan Allahu Akbar. Jadi sama. Jadi ini wazan, ini keunggulannya. Untuk meringkas kalimat. Kalimat-kalimat panjang bisa diringkas. Paham gak ini? Contoh lagi sabbaha. Apa artinya sabbaha? Dia mengucapkan apa? Subhanallah. Seharusnya kan qala subhanallah. Ya kan? Dia mengucapkan subhanallah. Itu panjangnya. Tapi bisa diperpendek. Menjadi sabbaha. Dia bertasbih. Paham ini? Makanya sering dalam hadis. Dalam hadis. Ya. Rasulullah SAW misalnya terkait dengan sholat. Kalau belum sholat maka belum menghadap kiblat. Kalau belum sudah menghadap kiblat fakabbaro. Apa artinya fakabbaro? Maka belum mengucapkan Allahu Akbar. Jadi terjemahannya panjang, kalimatnya pendek. Anda paham ini? Fasabbih. Misalnya fasabbih. Ada dalam ayat. Fasabbih. Apa artinya? Ini kan dari kata sabbaha. Maka ucapkanlah subhanallah. Anda paham ini? Kan ini ucapan untuk apa? Meringkas hikayat. Jadi yang panjang itu bisa dibuat menjadi apa? Pendek. Jelas ini? Jelas ini? Sama dengan hamada. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Makna yang ketiga bermakna menerima sesuatu. Jadi terjemahkan dengan kata menerima. Menerima. Paham kan? Lihat contohnya. Syafa'tu Yusufa. Kadang orang bilang syafa'tu Yusufa. Yusuf, saya memberi syafaat kepada Yusuf. Tidak. Syafa'tu Yusuf artinya saya menerima syafaatnya Yusuf. Paham gak ini? Saya gini. Saya katakan begini. Dorobtu Zaidan. Apa artinya? Dorobtu Zaidan. Apa artinya?
Saya memukul Zaid. Ini kalimat biasanya artinya begitu. Tapi kalau saya ubah, darabtu Zaidan. Bayangkan, berubah. Saya menerima pukulannya Zaid. Jadi berubah wazan, berubah. Tetap maknanya pukul, tetap maknanya pukul. Tapi terjemahannya ini beda dengan beda timbang. Paham ini? Itu contohnya. Jadi, contoh itu nyata, bilang. Darabtu Zaidan. Saya pukul Zaid. Tapi kalau diubah menjadi fa'ala. Darabtu Zaidan. Saya menerima pukulannya Zaid. Paham maknanya ini? Paham maknanya ini? Apalagi misalnya? Contoh lain. Hah? Hah? Nasoro. Nasoro. Apa artinya Nasoro? Menolong. Misalnya Zaid menolong Ali. Bahasa Arabnya? Nasoro Zaidun Aliyan. Nasoro Zaid Ali. Kan begitu. Zaid menolong Ali. Tapi sekarang bagaimana bahasa Arabnya? Zaid menerima pertolongannya Ali. Nasoro Zaidun Aliyan. Zaid menerima pertolongannya Ali. Antum paham ini? Jadi tambahkan kata apa? Menerima. Berikutnya. Bermakna yang keempat, bermakna menjadi. Bermakna apa? Menjadi. Seperti qawwasa. Dari kata qaus, busur. Qaus artinya busur panah. Jadi kalau qawwasa, ya, mirip dengan kalau bahasa Makassar, rantasa. Tasdid. Menjadi rantasa. Anda paham ini? Yang ditasdid. Ini qawwasa. Dari kata qaus. Qaus itu busur panah. Apa jadinya ini? Kalau diubah ke qawwasa. Menjadi seperti busur. Sama dengan laut. Apa bahasa Arabnya laut? Bahrun. Kalau menjadi laut. Berarti ini kan bersyirikat dengan wazan sebelumnya tadi. Ada beberapa makna kan bersyirikat. Ya kan? Tadi kan fa'af'ala bisa juga bermakna apa? Menjadi. Ini juga bisa. Ini juga apa? Bisa. Jelas ini? Yang kelima, bermakna menyandarkannya kepada sesuatu. Menyandarkannya kepada sesuatu. Lihat. Kafartu fulanan. Contohnya. Kafartu fulanan. Ini kan biasa orang artikan, saya mengkafirkan si fulan. Bukan. Artinya di sini saya menyandarkan kekafiran kepada si fulan. Apa maknanya? Bermakna apa? Menyandarkan. Saya antum bilang gini, darabtu Zaidan. Kan bisa saja artinya saya memukul Zaid berkali-kali. Kan makna pertama, saya sering memukul Zaid. Tapi dia bisa bermakna ini, yang kelima. Saya menyandarkan pukulan kepada Zaid. Artinya saya bilang dia yang memukul. Karena saya sandarkan pukulan itu kepada siapa? Zaid. Antum paham ini? Itu makna keberapa itu? 5. Kita habiskan. Makna yang keenam. Makna yang keenam. Mengarah ke suatu tempat. Ini. Kalau af'ala masuk. Kalau ini apa? Mengarah. Jadi kalau baru mengarah, ini yang dipakai. Kalau sudah masuk ke suatu itu, maka pakainya af'ala. Contoh yang kemarin kan, kalau masuk ke laut, kan abharo. Kalau antum baru mengarah ke laut, baharo. Antum paham ini? Perhatikan baik-baik. Jelas ya? Misalnya, Wahyudi mengarah ke laut. Baharo Wahyudi. Wahyudi masuk ke laut. Paham itu? Jadi mudah sekali. Ini baru mengarah, menuju. Paham gak ini? Jelas ini? Perhatikan penggunaannya. Ini untuk bercakap, Masya Allah. Berguna sekali. Karena dia satu kata saja kita bisa ubah ke makna yang ada dari wazan itu. Makna yang berikutnya, seperti contoh di situ, gorobtu, saya mengarah ke Maghrib Barat. Saya mengarah ke barat. Kalau mengarah ke timur,
Tinggal cari bahasa Arabnya timur apa. Jadi syarraqtu, sya. Baru pakai kof di akhirnya. Syarraqtu, bukan sin. Kalau sin, saya mengarah kepada pencuri. Ini sya. Syarraqtu, saya mengarah ke timur. Saya mengarah ke timur. Jelas kan? Kalau mengarah ke meja makan, makan makanan. Tinggal cari bahasa Arabnya makanan. Nah, kan begitu. Baru wazan ke sini. Kan tidak mungkin masuk ke makanan. Ya kan? Jangan masuk. Ini mengarah. Jelas ini kan? Kan tidak semua perkara bisa masuk. Ya, kadang ada mengarah. Makna yang ketujuh, dan ini makna terakhir dan jarang dipakai juga, membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Padahal kalau af'ala ini nomor berapa? Nomor 1. Tapi ini juga bisa. Kalau ada fi'il lazim, bisa dibuat menjadi muta'addi, diubah ke wazan fa'ala. Diubah ke wazan apa? Fa'ala. Contoh farroha Yusufu abah. Dari kata fariha. Fariha kan apa artinya fariha? Gembira, bahagia. Kan begitu? Fariha Yusuf. Yusuf bahagia. Yusuf gembira. Tapi sekarang farroha Yusufu abah. Apa artinya? Yusuf membahagiakan bapaknya. Alhamdulillah. Jelas ini? Satu lagi habiskan ya. Karena maknanya sedikit. Boleh kan? Nah, karena sisa satu wazan, satu bab lagi. Dan bab terakhir ini sedikit maknanya. Tidak seperti yang 1 dan 2. Yaitu bab ketiga adalah fa'ala. Fa'ala. Apa tambahannya? Yaitu ditambahkan alif antara fa dan ain kalimahnya. Contoh. Qotala, doroba, jahada. Apa maknanya? Masya Allah, di sini ada 3 makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. 1, bermakna bersyirikat atau saling. Jadi setiap mau antum bahasakan sesuatu yang bersyirikat, dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau terjemahannya saling, bahasakan dengan fa'ala. Misalnya memukul, apa bahasa Arabnya? Memukul. Saling memukul. Paham kan? Membunuh. Membunuh. Qotala. Kalau berperang, saling membunuh. Begitu. Qotala. Makanya ya berperang itu qotala. Bukan qotala. Karena kalau qotala, satu pelakunya. Tapi kalau ini sama-sama melakukan, tapi satu kalah, satu menang. Kan begitu. Jelasin. Apalagi bahasa Arab yang lain. Hah? Boy, nador. Kenapa? Hah? Nadoro. Kenapa sudah nador ini lafaz? Iya. Belajar dulu, jangan dulu nador. Iya. Baik, melihat. Nador melihat. Kalau saling melihat? Ay, Masya Allah. Iya, saling melihat. Bahaya juga ini nih. Iya. Apalagi kalau tidak berkedip, bahaya sekali. Iya. Tinggi contoh antum ini, Refli. Saya kira tadi nasoro. Oh, itu maksudnya. Tapi yang keluar itu ya. Iya, nasoro. Apa nasoro? Menolong, saling menolong. Mudah sekali. Ini makna pertama. Maksudnya ini makna terbanyak untuk fa'ala. Untuk fa'ala. Jelas ini? Jelas ini? Hah? Apalagi? Satu lagi. Kotofa. Apa kotofa? Kotoa. Kalau kotofa memetik. Kalau saling memetik, apanya? Iya. Ya, karena kalau kotopa memetik. Kalau ini kotoa. Memotong. Kejam juga contoh ini ya. Iya. Saling memotong. Hah? Kotoa. Jelas itu? Jelas ini? Iya. Kejam juga ya. Tidak apa-apa. Makna yang kedua. Mudah. Makna yang kedua. Contoh situ qotala doroba. Iya. Yang mana yang kedua? Menunjukkan hal tersebut tidak terputus. Maksudnya dia dilakukan tanpa putus. Jadi kalau diwazankan dengan fa'ala itu, dia dilakukan tanpa putus. Terus menerus. Tidak terputus. Paham ini? Contoh. Lihat. Walaitus siam. Saya terus mengurutkan apa? Puasa.
hari ini, besok, lusa. Itu maksudnya wala itu siam. Wala. Iya, sama. Ini jadi bisa yang tadi juga itu. Misalnya qatala, bagi orang yang membunuh tidak putus. Doroba, dia pukul. Tanpa putus. Ini bukan terus menerus. Kalau terus menerus kan lain lagi. Itu kan maknanya sering dia lakukan. Kalau ini dia lakukan dalam waktu itu tanpa putus. Anda bisa paham ini? Iya kan? Jadi kalau dia pukul, sekarang satu kali pukul 100, langsung 100 kali. Satu kali. Berturut-turut, tanpa putus. Jelas ini kan? Iya. Ini makna yang keberapa? Kedua. Makna yang ketiga yang terakhir. Membuat fi'il lazim menjadi muta'addi. Sama dengan yang pertama dan yang kedua. Berarti antum bisa katakan. Wazan 3 huruf yang ditambah 1 bisa mengubah fi'il lazim menjadi muta'addi. Af'ala bisa, fa'ala bisa, fa'ala bisa. Anda paham ini? Cuman yang menjadi intinya adalah apa? Af'ala. Karena dia nomor 1 itu makna. Makanya dari ulama bahasa Arab, dari ulama sorof, di antara mereka ada yang mengatakan tidak semua fi'il lazim bisa diubah ke wazan 3 ini. Kalau mau diubah ke muta'addi. Kalau mau diubah ke muta'addi. Kecuali yang af'ala. Kalau af'ala, semua lazim bisa diubah ke af'ala. Semua yang lazim bisa diubah ke af'ala. Adapun kalau fa'ala dan fa'ala, itu simai. Dilihat orang Arab ubah ke situ enggak atau tidak. Kan dia makna berikutnya, bukan makna inti. Bukan makna apa? Inti. Antum paham ini? Alhamdulillah dengan ini selesai yang 3 tambah 1. Jadi cuman ada 3 bab. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Dengan makna-maknanya. Dengan makna-maknanya. Dan yang banyak maknanya ini saja. Yang banyak maknanya itu yang 3. Yang ditambah 1. Adapun nanti kalau sudah ditambah 2, tambah 3. Itu enggak banyak maknanya. Enggak banyak makna. Bahkan nanti ada yang punya 1 makna saja. Artinya kalau ada 3 huruf diubah ke situ cuma 1 maknanya. Cuma 1 tambahan maknanya. Ini alhamdulillah insya Allah kita lanjut lagi. Besok berarti kita masuk di tambahan 2 huruf pada aslinya. Tambahan 2 huruf pada aslinya. Alhamdulillah. Iya. Ada pertanyaan? Otomatis nanti akan dibahas. Sebenarnya saya tidak singgung. Kenapa? Kan itu urusannya nahwu. Nah, nanti di nahwu mungkin besok atau lusa kita akan masuk. Di pembahasan mabninya fi'il madhi. Kan fi'il mudhari kan sudah kita bahas mu'rab di nahwu. Nanti kita akan bahas di pembahasan mabni. Ada nanti yang mabni dari isim dan ada yang mabni dari fi'il. Di antara fi'il mabni adalah karena tidak masuk di tabel di nahwu adalah fi'il madhi. Mabni di atas apa fi'il madhi? Dibahas nanti di sana. Karena itu bukan urusan sorof. Saya sengaja tidak singgung karena bukan urusannya dia. Urusannya sorof itu hanya bangunan ini ada tambahan apa. Paham kan? Mabninya nanti akan dikasih tahu. Bahwa semua fi'il madhi dimabnikan di atas fathah. Kecuali bersambung dengan waw maka di domah. Kecuali bersambung dengan domir tatitu maka disukun. Itu kaidah di nahwu. Nah, misalnya tadi albana. Kan asalnya labanun. Diubah ke fi'il madhi maka harus mabni di atas fathah. Albana. Kecuali ada waw yang bersambung dengan setelahnya maka di domah. Albanu. Kalau bersambung juga dengan tatitu disukun. Albantu. Itu kaidahnya di nahwu. Saya sengaja tidak singgung karena bukan urusannya. Insya Allah antum dapat kalau bukan besok berarti lusa. Pembahasannya itu insya Allah. Karena kita akan masuk di mabni di nahwu. Siapa tanya tadi? Angkat tangan. Maksudnya? Contoh yang berturut-turut. Coba dorob tu Zaidan.
Kan bisa gini awalnya. Darabtu Zaidan. Apa artinya darabtu Zaidan? Saya memukul Zaid. Kalau saya memukul Zaid berturut-turut. Darabtu Zaidan. Paham gini? Kalau banyak memukul tidak harus berturut-turut. Kan banyak memukul kan darabtu. Kalau darabtu Zaidan apa artinya? Saya sering memukul Zaid. Artinya hari ini sekali, besok lagi, lusa lagi. Paham? Itu maksudnya sering. Paham? Kalau ini bukan. Dalam satu waktu dia. Paham bedanya nih? Saya bilang ini. Darabtu Zaidan. Apa artinya? Saya memukul Zaid berturut-turut. Dalam waktu ini saya pukul. Satu kali pukulan, satu kali mau dipukul langsung berapa puluh kali. Nah? Paham Pak? Paham Fajar? Tinggal bilang. Toh? Apalagi misalnya? Yang antum mau lakukan berturut-turut. Hah? Beramal. Beramal. Iya. Apa jadinya? Kan amilah. Bukan amilah. Fa'ala. Harus ikut. Amaltu. Saya beramal berturut-turut. Amaltu. Kan amilah. Bukan berarti jadi amil. Bukan. Harus ikut ini. Fa'ala. Paham kan? Jadi kan saya bilang. Mau dia fa'ila, fa'ala, fa'ula. Harus ikut ini. Kalau ditambah af'ala ya jadi af'ala. Ambil harokat dan sukunnya. Kalau jadi fa'ala. Ambil harokat dan sukunnya. Fa'ala. Ambil harokat dan sukunnya. Jelas ini? Ada lagi? Saling berjihad. Kan jahada kan berjihad tuh, perang. Berperang tuh. Jahada. Bukan apa? Menolong. Enggak, menolong lain. Jihad. Kita berjihad. Apa maksudnya? Berperang. Bersungguh-sungguh untuk berjihad. Terus? Lagi? Kalau menawarkan diri kan tadi apa yang menawarkan itu adanya apa? Menawarkan diri berarti anfasa. Menawarkan diri bisa. Anfastu. Saya menawarkan diriku. Menawarkan diri untuk ikut jihad. Untuk ikut jihad. Jadi tinggalan tumbas Arab jihad. Iya. Itu yang antum tawarkan bisa jadi maf'ulnya. Sekarang antum menawarkan diri untuk jihad. Misalnya itu, ya. Sekarang berarti itu dirinya bisa jadi maf'ulun binya. Cuma agak sulit Anda jelaskan di sorof. Kan ini susunan kalimat mainnya. Makanya saya lebih fokus kepada makna katanya dulu. Kalau buat kalimatnya masalahnya, kita kalau di nahwu baru belum kita paham fa'il itu apa, maf'ul itu apa. Karena dalam susunan kalimat ini kan ada pelaku dan ada yang dikenai pekerjaan. Makanya saya tidak fokus itu. Saya hanya fokus dulu kosakatanya dulu. Nah, nanti kalau nahwunya sudah tinggi, itu bebas dibuat nanti. Karena kita sudah bisa menyusun kalimat dari kata yang kita pelajari. Ini kan sekarang kita lagi pelajari kosakatanya. Apa maknanya ini kata kalau dikesinikan? Nanti setelah ada nahwunya, maka kita bisa menyusun nanti. Nah, nahwunya sudah ada marfu'nya, ada mansubnya. Karena itu kata marfu itu ada sebagai pelaku, ada sebagai mubtada, nanti banyak kaitannya. Makanya saya kenapa tidak fokus kepada susunan kalimatnya? Saya hanya fokus pada kosakatanya dulu. Karena saya anggap kita semua pemula. Begitu maksudnya. Dan nanti kalau kita sudah tinggi, nahwu dan sorofnya ini sudah punya, langsung bisa susun sendiri. Sesuai dengan makna tadi. Nah,
Ada lagi? Sudah? Alhamdulillah. Kita cukupkan, insya Allah. Kita lanjut lagi besok, insya Allah. Kalau besok kan lebih banyak lagi diambil. Ini kan tadi karena ada murojaah kita di awal. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah.